Tuhan. Membaca Injil hari ini, saya kadang-kadang lalu dalam diri sangat iri kepada Simon Petrus. Mengapa menjadi iri atau bertanya-tanya atau ingin juga seperti Petrus? Karena sejauh saya membaca, mendengar, merenungkan tentang hidup Simon Petrus, ada 3 pengalaman yang sebenarnya sama pengalaman hidup saya. Mungkin juga ibu bapak punya pengalaman yang sama. Tetapi Petrus berbeda nasibnya dengan saya. Dia menjadi paus pertama, biasa disebut begitu. Lalu pengganti-penggantinya adalah para paus sekarang. Tetapi saya, siapalah saya? Orang lain menikahkan anaknya pun tidak diundang karena tidak dikenal. Berbeda dengan Rasul Petrus. 3 hal yang sebenarnya sama. Yang pertama, Petrus dipanggil oleh Yesus dari seorang yang biasa, nelayan sederhana di Galilea. Ia dipanggil bukan karena dia hebat, atau bukan karena dia sudah sukses, bukan karena dia sudah pandai, atau sudah ahli dalam ilmu teologi. Simon Petrus dipanggil dari hidupnya yang biasa, hidupnya yang sederhana sehari-hari. Dan Rasul Petrus menjadi sangat bersemangat mengikuti Yesus. Ia meninggalkan segala-galanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, dan mengikuti Yesus. Bukankah itu pengalaman kita bersama? Tuhan menjadikan kita murid-muridnya bukan karena kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai. Dan kita sungguh bersemangat menjadi pengikut Kristus. Pengalaman yang kedua atau hidup Petrus yang kedua adalah di tengah-tengah semangatnya mengikuti Yesus, ia juga kemudian gagal dan jatuh. Ia menyangkal Yesus, bahkan 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi Petrus tetap diterima sebagai murid Yesus. Yesus tetap mengasihi dia. Meskipun dia sudah gagal, sudah menjadi pengkhianat, sudah menyangkal Yesus, dan karena itu ia kecewa dan putus asa ketika Yesus sudah ditangkap dan wafat. Karena kecewa ia katakan, mari kita pulang kampung saja, kita pergi kembali lagi menjadi penjala ikat. Tetapi Yesus datang kepadanya. Yesus yang bangkit menampakkan diri lagi kepadanya. Bukankah kita berlaku seperti Petrus juga? Kadang-kadang kita bersemangat, tetapi barangkali juga kita menjadi menyangkal. Pura-pura tidak kenal Yesus, tidak mau mengakui dia sebagai guru. Tetapi kita semua tetap dikasihi oleh Tuhan. Kita diberi semangat untuk bangkit lagi. Dan yang ketiga, saudara-saudari, pengalaman Petrus juga pengalaman kita bersama. Yesus tidak membiarkan Petrus hidup dalam keberadaannya, tetapi sekarang ia dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua harus menjawab dan mengatakan kepada Yesus, benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Dan sama seperti Petrus, kita menerima misi yang sama, gembalakanlah domba-dombaku.
Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, meskipun nasib kita tidak seperti Petrus, mari kita bersyukur dan bergembira Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan karena itu kita ingin membalas kasih itu dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Kita semua diberi misi oleh Yesus menggembalakan domba-dombanya. Semoga karunia Roh Kudus yang kita mohon dalam novena kita ini sungguh menguatkan kita dan memampukan kita untuk hidup seperti Rasul Petrus dalam hidup kita sehari-hari.